Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan sharingkan jurus mabok cuan ya. Jurus ini digunakan untuk swing ataupun day trading. Bisa juga digunakan untuk strategi beli sore, jual pagi. Nah, tentunya ini menggunakan bot HQ saham IDX. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saham-saham yang disajikan dalam video ini bersifat informasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Adalah tindakan yang dilakukan beserta akibatnya setelah menonton video ini merupakan keputusan Anda pribadi. Trade on your own risk. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Wallace Trader tidak pernah meminta data-data pribadi seperti PIN, OTP, password, dan data-data penting lainnya ya. Dan juga tidak pernah menawarkan kerjasama investasi, titip dana trading, grup VIP berbayar, stock pick berbayar, ataupun produk-produk investasi lainnya. Bila Anda menerima pesan pribadi yang berisikan hal-hal di atas dengan mengatasnamakan Wallace Trader, maka itu sudah pasti penipuan. Harap waspada ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan mengenai jurus mabok ya. Ini singkatan dari MFI, Absolute, dan COG Knockout. Ini saya ambil dari resume chart di bot HQ Saham IDX yang ditulis oleh Fufu ya. Jurus mabok ini menggunakan dua indikator teknikal. Yang pertama itu MFI, Money Flow Index, di mana MFI adalah sebuah indikator momentum osilator yang menggunakan harga dan volume untuk mengukur tekanan pada harga suatu aset, ya, baik itu saham, forex, komoditi, ataupun lainnya dalam periode waktu tertentu. MFI ini dikenal juga sebagai Volume Weighted RSI atau Relative Strength Index yang menggunakan rata-rata tertimbang volume. Perhitungan MFI ini diciptakan oleh Gene Kwong dan Avrum Sondek yang awalnya digunakan untuk perdagangan saham. Indikator yang kedua adalah COG atau Center of Gravity. COG ini membantu trader untuk memprediksi pergerakan masa depan dan bekerja paling baik di pasar yang ranking atau sideways. COG kali pertama dipopulerkan oleh analis teknikal John Ehlers yang memakai harga WMA sebagai analogi untuk distribusi massa objek fisik dalam rangka mencari titik pusat gravitasi. Nah, ini chart untuk Money Flow Index ya teman-teman. Teman-teman ketikkan perintah chart /C kode saham I20. Di sini ada garis 0 sampai dengan 100. Lalu ada garis pembatasnya untuk 80 dan 20. Nah, area di atas 80 ini merupakan zona jenuh beli. Sedangkan area di bawah 20 ini merupakan zona jenuh jual. Jadi pergerakan MFI ini mengikuti pergerakan harga saham ya teman-teman. Kalau harga sahamnya turun, dia ikut turun. Demikian juga sebaliknya. Kita harus waspada jika MFI ini sudah di area ini, di atas 80, di area jenuh beli, karena harga bisa berbalik turun. Teman-teman bisa ambil peluang kalau misalnya MFI ini berhasil keluar dari zona jenuh jualnya, breakout di angka 20, di atas 20. Gitu ya teman-teman. Nah, chart MFI ini secara default memakai time frame 14 hari ya di bot HQ Saham IDX. Namun bisa diubah menjadi time frame yang lebih kecil atau besar. Untuk jurus mabok, time frame MFI yang dipakai adalah 1 hari dan 3 hari. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada angka 1, ini mewakili 1 hari. Sedangkan di bawah ini 3 hari. Ini untuk trading harian ya, day trading atau bisa beli sore jual pagi. Kalaupun teman-teman mau swing, itu pun swing harian. Nah, ini untuk mengeluarkan chart ini perintahnya bisa seperti ini teman-teman. /C AALI I20
I20.3. Berikutnya mengenai center of gravity. Teman-teman bisa ketikkan perintah catnya /C kode saham I45. Ini contohnya SSMS ya teman-teman. Nah ini COG osilator dan COG signalnya. Buy signal jika COG osilator memotong ke atas atau golden cross dari COG signal. Sell signal jika COG osilator memotong ke bawah atau dead cross COG signal. COG ini paling cocok dikombinasikan dengan indikator ADX nih teman-teman. Kondisi yang ideal adalah saat ADX-nya itu kurang dari 25. Ini teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai center of gravity pada halaman web berikut ini. Nah ini jurus mabuk yang pernah di-share oleh Mbak Fufu di Resume Chart HQ Saham IDX. Indikator yang dipakai adalah money flow 1 hari, money flow 3 hari, dan COG. Perintah chartnya /C kode saham I20.1, I20.3, dan I45. Screeningnya bisa digunakan SCR NBS1, SCR AC3D atau kombinasi dari kedua screening tadi dengan mengetikkan skor NBS1, AC3D. Tool buy-nya COG itu baru cross up, kemudian MFI1-nya itu 100 dan MFI3-nya itu di atas 80 ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman lihat COG-nya juga baru cross up, dan kalau ada kondisi seperti ini teman-teman bisa buy atau HK sorenya atau HK besoknya ya. HK itu hajar kanan ya, kita ambil penawaran tertinggi. Lalu exitnya atau cut loss atau take profitnya bisa saat COG-nya itu cross down. Atau kalau teman-teman mau ambil cepat, profit yang cepat bisa 2-5% teman-teman bisa out. Nah ini jurus mabuk cuan yang diadaptasi dengan tambahan indikator technical ADX ya teman-teman. Jadi ini cuan itu singkatan dari cek ukuran ADX-nya. Perintah chartnya seperti ini teman-teman. Ya, /C kode saham I4, I20.1, I20.3, I45 dan R20. Ini kenapa R20? Ini saya ambil untuk chart 20 hari saja supaya lebih jelas kita membacanya. Screening yang dipakai bisa SCR TRS ini untuk mengidentifikasi saham-saham yang sideways, lalu SCR NBS1, SCR AC3D, atau teman-teman bisa gabungkan dengan skor. Terus entry-nya seperti ini teman-teman. Jadi ADX kurang dari 25. Nah ini ADX-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat angka di sini atau kita lihat di sini. Di sini saya tambah garis imajiner untuk mempermudah saja kita melihatnya. Nah kita fokus ke garis biru ini teman-teman. Garis ADX-nya. Ini kan di bawah 25 ya teman-teman. Syarat satu terpenuhi, kemudian syarat kedua MFI 1 harinya 100. Syarat ketiga MFI yang 3 harinya di atas 80. Lalu COG-nya baru cross up atau garis hijaunya di atas merah nih teman-teman. Jadi ini kita bisa masuk posisi beli. Nah, rules untuk exit atau cut loss-nya itu kalau sudah terpenuhi 2-5% atau COG-nya cross down. Ini exit pertama saat cross down ya, teman-teman. Lalu kalau kemudian misalnya terjadi kondisi sama, kita bisa entry yang kedua di sini. Ya, di mana ADX-nya kurang dari 25, kemudian MFI 1-nya 100 dan MFI 3-nya di atas 80 serta
COG-nya baru cross up atau garis hijaunya di atas merah. Kemudian teman-teman bisa exit besoknya apabila sudah tercapai 2 sampai dengan 5%. Atau kalau teman-teman mau hold sampai dengan COG-nya cross down, silakan saja. Yang penting teman-teman mesti disiplin untuk menerapkan trading plan-nya ya, sesuai dengan strategi yang dipakai. Contoh berikutnya lagi saham Doit. Ya, kita lihat di sini entry-nya itu ADX kurang dari 25 ya. Kemudian MFI yang pertamanya itu 100, MFI 3 harinya itu di atas 80 dan COG-nya ini baru close up ya. Kapan exitnya? Besoknya kita bisa exit. Berikutnya lagi saham MTDL. Kita lihat di sini untuk entry-nya ADX kurang dari 25 ya. Di garis 25-nya. Kemudian MFI satunya itu 100, MFI 3-nya itu di atas 80 dan COG-nya itu garis hijaunya di atas merah. Lalu exit-nya kita ambil 2 sampai dengan 5% atau saat COG-nya close down. Ini saya contohkan ambil di keesokan harinya. Walaupun teman-teman mau swing harian sampai dengan terjadinya cross down, silahkan. Contoh lain adalah Soci. Kita lihat lagi rules entry-nya. Di sini ADX kurang dari 25, kemudian MFI-nya itu yang pertama yang 1 hari 100 dan MFI 3-nya di atas 80. Lalu COG-nya garis hijau di atas merah. Kita bisa exit keesokan harinya dengan target 2 sampai dengan 5%. Nanti di sini kalau ada terpenuhi kondisi lagi kita bisa entry. Nah, nanti kita lihat ini apakah besok harga saham ini akan naik. Oke, demikian sharing dari saya mengenai jurus mabok cuan. Semoga ini dapat membantu teman-teman mendapatkan cuan dari trading saham. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.